اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda dan anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sederhana sepertinya kita kalau mengingat dan merenung, karena kita selama hidup di muka bumi ini, kita membutuhkan kekuatan batang tubuh untuk bisa hidup dan berjalan, untuk bisa beraf'al di atas punggung bumi sebagai dasar pijak atau pondasi terkuat agar bisa dikendalikan oleh roh atau jiwa di balik tubuh ini. Maka kita membutuhkan makanan dan minuman. Tidak kita sadari bahwa begitu banyaknya kita makan makanan yang bersifat hewani dan makan makanan yang bersifat nabati. Sifat hewan yang kita tanamkan melalui makan makanan yang bersifat hewani atau daging akan membentuk karakter hewani yang akan masuk di dalam darah kita, mengalir di dalam tubuh ini hingga berkolaborasi dan bekerja dengan baik, naik sampai di otak dan pikiran kita. Begitupun sifat-sifat nabati, tumbuh-tumbuhan, alam semesta raya maya pada, kita rangkul dan kita simpan di dalam darah. Kemudian tidak kita sadari begitu banyaknya potensi yang dimiliki oleh sifat hewani dan sifat nabati, sifat alam semesta raya maya pada ini telah menjadi hijab menutup dengan tebal, menjadi dinding yang terkokoh hingga menguasai perjalanan jiwa yang tenang atau jiwa mutmainnah. Maka 90% kita mengafalkan perbuatan hawa nafsu bumi yang bersumber dari makanan dan minuman ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita melawan kita. Diri ini melawan batang tubuh. Batang tubuh yang telah dikuasai oleh sifat hewani, oleh sifat nabati, oleh sifat alam semesta raya maya pada. Bagaimana caranya agar dia hancur lebur hingga ada jiwa rabbania, jiwa ketuhanan Allah, jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang saja, yang boleh berafalkan batang tubuh, yang boleh menggerakkan batang tubuh untuk berafal dengan indah dan saksama di atas muka bumi sebagai insan yang kamil mukamil. Itulah kita belajar mengenal diri, wahai anakku. Maka masukkanlah sifat jiwa, sifat roh dan karakter serta sagofah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya di balik sagofah ada Nur Muhammad. Biarkanlah berpancar dan bersinar terang benderang. Biarkanlah bercahaya dengan tembus dinding hijab yang tebal di batang tubuh, di balik darah yang penuh dengan sifat hewani dan nabati ini, agar kiranya yang berafal dan bergerak adalah tangan-tangan Allah, agar kiranya yang berafal dan bergerak adalah kaki-kaki Allah, agar kiranya yang berafal dan bergerak batang tubuh zahir ciptaan Allah, pandangan mata penglihatan Allah, pendengaran telinga pendengaran Allah, kalam lisan bicara kalam Allah. Fikir otak ini adalah bersumber daripada akal fuadi Allah. Cahaya indah bergelimang di atas punggung bumi, bergelora di atas punggung bumi. Maka insya Allah Rabbania berjalan di atas. Tiada lagi bangkai kecuali hanya kesifat ketuhanan Allah, kecuali hanya Nur Muhammad dan Roh Muhammad yang dititipkan di dalam batang tubuh yang bergerak indah di atas punggung bumi, penuh dengan rahmat dan barokah. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Menjadikan batang tubuh ini benar-benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Maka perlu kita renungkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Datuk Baginda Nabi Rasulillahil Karim An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa peperangan yang terbesar yang harus kita lawan adalah perang nafsu. Jiwa kita adalah nafsu bumi. Roh adalah materi yang berbeda dengan sifat-sifat dasar tubuh.
Ruh adalah substansi yang tertinggi, yang ringan, hidup dan bergerak sendiri, yang mengalir dalam esensi anggota badan sebagaimana mengalirnya air di dalam tumbuh-tumbuhan, sebagaimana adanya lemak di dalam minyak dan api di dalam kayu bakar. Selama anggota tubuh masih mampu merespon stimulan dari substansi lembut, maka materi yang lembut tersebut tetap dapat menggerakkan anggota tubuh hingga menimbulkan efek, yaitu munculnya gerak dan keinginan yang dinamis. Apabila anggota tubuh mengalami kerusakan dikarenakan serangan berbagai macam unsur yang sangat dahsyat hingga tidak mampu merespon stimulan yang ada, maka ruh akan meninggalkan jasadnya dan lepas menuju alam arwah. Inilah pandangan yang benar di dalam masalah ruh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Az-Zumar ayat 39. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah walau tara inni az-zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikah basitun aydihim akhriju anfusakum al yawma tudzawna 'adzabal khuni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furuda kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma hawwalnakum wara'ahum julurikum wa ma nara ma'akum sufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqata'a bainakum wa dalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu roh di antara kamu. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. InsyaAllah para malaikat menjulurkan tangan mereka untuk meraihnya. Jiwa ini disifati dengan bisa dikeluarkan dan dikeluar. Dalil yang ketiga ini pun menyebutkan jiwa akan diazab pada hari kiamat. Dalil bahwa jiwa akan datang menghadap Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Al-An'am 60-61. Subhanallah. Sebuah perjalanan dan perenungan yang panjang bagi kita, bahwa kita hanyalah titipan sementara. Kita hanyalah nur, kita hanyalah ruh yang dititipkan dalam batang tubuh, yang menginap lama di batang tubuh ini. Kita bertengger di atas punggung bumi untuk mengafalkan kehendak dan ridhonya.
untuk mengafalkan sifat zat yang maha agung dan maha mulia, untuk mengafalkan asma Allahu Akbar walillahil hamd. Maka mustahil kalau orang belajar mengenal diri, hanya sedikit saja dia dikuasai oleh darahnya, hanya sedikit saja dia dikuasai oleh otaknya, hanya sedikit saja dia dikuasai oleh nafsu buminya, tidak banyak. Dan karena tidak banyak itu, maka kita kikis perlahan-lahan dengan zikrullah, dengan tafakur ala Allah. Janganlah bosan-bosan wahai ayahanda, bunda dan anakku. Tetaplah kita berjalan di atas punggung bumi ini dan berzikir, berzikir dan berzikir, dengan mengingat, ingat dan mengingat. Tempatkanlah otak fikirmu hanya ada Allah. Tempatkanlah wahidah hidayah hatimu hanya dengan Allah. Tempatkanlah nafsu bumimu hanya dengan Allah. Maka yang ada cuma satu, alif, 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 zat Allah. Maka yang ada cuma satu, lam, lam, lam Allah, Nur Muhammad. Maka ada yang cuma satu, lam, 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 asma Allah. Maka yang ada cuma satu, ha, 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 af'al Allah. Allah, alif, lam, lam, ha, alif, lam, lam, ha, alif, lam, lam, ha. Satu kesatuan yang utuh. Semuanya akan fana dan lebur di dalam zat Allah. Hanya ada alif, kemudian tiada berhuruf dan tiada berbunyi. Tiada tetapi ada. Laisa kamitslihi syai'un qiyamuhu bi nafsihi. Orang yang belajar mengenal diri adalah orang yang sudah tahu diri dan tidak lupa diri. Orang yang belajar mengenal diri, orang yang tahu benar bahwa di balik dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar mengenal diri adalah orang yang tahu bahwa yang berdosa dan melakukan perbuatan dosa adalah yang bersifat hamba. Dan yang bersifat hamba di batang tubuh itulah darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Dan yang berdosa di batang tubuh itulah pandangan mata, pendengaran telinga, pembicaraan lidah, perkataan, otak, pikiran ini, tangan, kaki, dubur, dan kemaluan. Sedangkan secara gaibnya, yang melakukan perbuatan dosa itu adalah hawa nafsu bumi. Jadi kalau orang yang sudah belajar mengenal diri, maka dia sudah tahu dan hafal benar bahwa diri yang sering melakukan perbuatan fasik adalah diri nafsu bumi. Nafsu bumi ini berasal dan bersumber daripada makan minum yang tidak pernah kita jaga. Karena makan minum yang tidak pernah kita jaga dan tidak pernah kita basmi, kita hancurkan dengan zikir kita, zikir nafas, zikir kolbi atau zikir zahir. Maka nafsu bumi yang bertengger dan berada di balik darah ini, yang memancarkan, yang bersinar dan membagi diri darah ini ke seluruh tubuh hingga membuat af'al perbuatan dosa di muka bumi. Hal ini yang tidak pernah disadari, maka insya Allah walaupun dia sudah belajar mengenal diri, tapi sama saja hanya bilang belajar mengenal diri, tetapi sesungguhnya dia belum kenal diri. Karena apabila orang yang sudah melabelkan dirinya belajar mengenal diri, maka dia sudah tahu diri. Ketika dia mau menghafalkan perbuatan buruk, sama saja dia menganggap bahwa Allah juga yang melakukan perbuatan buruk itu. Padahal Allah maha baik, maha bersih dan maha suci, selalu yang baik-baik. Oleh karena itu yang biasa menghafalkan terbaik sifat Nur Muhammad ini adalah para malaikat, adalah datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang menjadi cabang daripada Nur Muhammad, kita yang menjadi bagian percikan daripada cahaya Muhammad, kita yang menjadi bagian percikan daripada batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sekiranya harus menghafalkan kebiasaan dan sunnah daripada induk batang tubuh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah dan kebiasaannya, riwayat dan risalah hadis para sahabatnya. Kiranya kita bisa sama walaupun tidak sempurna samanya dengan datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alangkah malunya ketika semua yang bersifat hidup ini akan menyaksikan, mulai daripada tangan, kaki, dubur, kemaluan, mata, hidung, telinga, semua akan menjadi saksi tentang afal dan perbuatan keinginan daripada hawa nafsu bumi yang berada di balik alam gaib ini. Dan Allah zat yang tidak bertempat dan tidak menempati dan tidak ada tempatnya. Allah adalah zat yang teramat sangat kuasa dan menguasai, adalah maha kasih dan maha sayang, akan selalu membuka pintu taubat dan mengampuni. Oleh karena itu maka batang tubuh yang hina dina ini, yang sering membawa tinja dan perbuatan dosa ini, selalu menghaturkan istighfar. Ketika mengucapkan istighfar, maka menyesali semua perbuatan yang selama hidupnya di atas bumi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Istighfar itu sederhana diucapkan tetapi bermakna yang sangat dalam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfarlah sebanyak-banyaknya, Allah membuka pintu taubat. Maka ketika kita mau masuk belajar mengenal diri, belajar ilmu tarekat, selalu ada syarat mandi taubat. Bertaubatlah. Mudah-mudahan air yang mengucurkan pada batang tubuh ini juga pula mengucurkan semua perbuatan dosa yang melekat pada batang tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina